Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Umat TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Bahagia sekali saya Satrio Herlambang kembali hadir menyapa Anda di malam hari ini dalam program Dialog Malam untuk sesi Dialog Sehat. Dan pemirsa Umat TV dimanapun Anda berada, Anda bisa berpartisipasi bersama kami di line interaktif di 082345 4444489. Ketik nama Anda, spasi alamat, spasi pertanyaan Anda. Dan pemirsa Umat TV dimanapun Anda berada, zaman sekarang ini kita disuguhi dengan berbagai merek makanan, minuman, bahkan kosmetik yang kita tidak tahu ada unsur apa di dalamnya. Halalkah? Atau sehatkah buat kita? Nah, agar kita tidak salah pilih dalam memilih makanan dan minuman, bahkan kosmetik yang kita gunakan setiap harinya, di studio hadir tamu istimewa kita, Bapak Dr. Nanung Danardono. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak di malam hari? Alhamdulillah, khair. Dan kita berharap pemirsa Umat TV dimanapun Anda berada juga dalam kondisi sehat walafiat seperti kami berdua di studio saat ini. Baik, kita akan mendengarkan sepatah kata sebagai pembuka kita di malam hari ini. Seperti apa sih babi dan Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Innama harama 'alaikumul maitata wad dama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah. Famanittura ghaira baghi wala atin wala isma alaih. Innallaha la ghafurur rahim. Masyarakat muslimin, pemirsa Umat TV atau TV Umat yang kami hormati dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan rasa syukur kita karena hingga malam hari ini kita masih diizinkan Allah berada dalam keadaan sebaik-baiknya. Semoga salawat dan salam senantiasa Allah limpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Umat TV yang kami hormati dan yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, seperti kita ketahui saat ini memang dunia kuliner ini luar biasa ya. Makanan ternyata tidak hanya sekedar dimasak dengan menggunakan direbus saja atau dibakar saja, tetapi sekarang ini juga makanan itu diolah, ada yang ditambahi pengawet, ada yang ditambahi pemanis, ada yang ditambahi bahan-bahan pengemulsi, ada yang ditambahi bahan pengasam atau acidifiers dan seterusnya. Nah, bahan-bahan ini ternyata tidak lepas dengan pengaruh bahan-bahan yang tidak halal. Atau dengan kata lain, ada beberapa jenis produk makanan, minuman, obat dan kosmetika yang ternyata itu tercemar dengan bahan yang tidak halal. Nah, pada malam hari ini kita akan fokus berbincang mengenai pencemaran babi di berbagai macam produk. Jadi kita akan mencoba insya Allah membahas mengenai kemana saja daging babi, kemudian lemak babi itu kemana saja, ya. Kemudian tulang babi dipakai untuk apa, kemudian yang tidak pernah atau barangkali jarang kita perhatikan, bulu babi itu kemana, kemudian juga dari organ dalam seperti usus itu dipakai untuk apa, begitu dan seterusnya. Nah, insya Allah kita akan coba sedetail mungkin dan semoga waktunya cukup, ya. Dan kalau nanti masih ada sisa waktu, kita akan lanjutkan dengan sedikit uraian mengapa Allah itu mengharamkan babi. betul. Insya Allah seperti itu. Baik. Iya. Mungkin untuk pemirsa Umat TV dimanapun Anda berada yang ingin sharing dengan narasumber kami di malam hari ini, beliau adalah dosen di Fakultas Peternakan UGM Yogyakarta. Kemudian beliau juga adalah auditor sertifikat halal di LP POM Yogyakarta, daerah istimewa Yogyakarta. Dan mungkin bisa langsung digambarkan secara detail tadi, okay, mengenai pencemaran bahan. Pemirsa yang kami hormati dan yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, kalau kita memperhatikan, ya, ternyata daging babi itu diolah kemana-mana, ya. Nah, mengapa ada beberapa oknum pedagang itu yang menjual
masakan dengan menggunakan daging babi, karena memang daging babi itu sangat murah. Kalau kita tengok harga daging sapi sekarang nyaris mendekati 100.000 atau berkisar antara itulah. Tapi kemudian kalau lihat daging babi hanya sepertiganya, kira-kira 30.000. Jadi kalau ada pedagang bakso atau bakmi goreng atau mie ayam yang nakal, ya, maka wajar saja orang kemudian mencampurkan daging babi ke dalam masakannya itu. Ya karena memang murah, ya, lezat dan mungkin juga gurih gitu. Nah, hati-hati juga kalau di daerah kita ini ada banyak, mohon maaf, etnis Tionghoa yang non Muslim. Kalau mereka cukup banyak. Nah, kira-kira di daerah kita juga pasti ada jasa penggilingan daging. Nah, hati-hati. Barangkali kita menduga bahwa bakso yang kita makan ini pasti halal, padahal ternyata itu penggilingannya numpang di penggilingan umum. Nah, potensi tercampur itu cukup banyak. Nah, oleh karena itu kita mesti hati-hati, ya, dengan daging babi ini. Yang kedua, lemak babi. Lemak babi banyak dipakai untuk bahan roti, dan itu membuat roti menjadi lezat, konon begitu ya. Kemudian legit, renyah, empuk dan seterusnya. Bahkan hati-hati kalau kita masuk ke toko roti yang begitu kita masuk aromanya harum sekali. Hati-hati, ya, hati-hati. Lebih aman kalau kita beli roti, ya kita pilih toko roti yang punya sertifikat halal resmi, ya. Insya Allah lebih aman. Ya. Nah, lemak babi tidak hanya dipakai untuk itu, tetapi juga dipakai untuk campuran mie instan. Ya. Saya pernah melihat mie instan itu yang diberi bacon ekstrak daging babi. Nah, ini hati-hati kita. Dulu pernah ketika ada bencana gempa bumi di Yogyakarta, ada bantuan dari Cina masuk, itu ada tulisan, ada bantuan mie instan, di kemasan itu ada tulisan refined lard, tapi ditutup diganti lemak saja. Padahal refined lard itu adalah lemak babi yang dimurnikan, jadi itu murni lemak babi. Nah, hati-hati dengan istilah lemak babi dalam bahasa asing, ya. Dalam bahasa asing lemak babi itu ditulis dengan istilah lard, L-A-R-D. Nah, di Australia itu pernah ada roti di kemasan itu ada tulisan Arab lam alif ro dal. Orang menduga itu halal, padahal tulisannya bukan lam alif lam, bukan, tetapi lam alif ro dal. Orang menduga ini halal, padahal itu lemak babi. Jadi lemak babi itu meskipun ditulis dengan huruf Arab tetap haram, ya. Itu lemak. Kemudian tulang babi. Nah, tulang babi ternyata kalau di Bali itu dipakai orang jualan patung tulang, ya. Jadi tulang yang dijual untuk souvenir, untuk hiasan itu ternyata ada yang dari tulang sapi, tapi juga ada tulang babi. Dari tulang kemudian diekstrak, diambil gelatinnya. Nah, gelatin ini banyak dipakai untuk bahan pembuat soft kapsul, ya. Kapsul obat, ya. Itu cangkangnya kenyal-kenyal itu, ya. Nah, yang membuat kenyal-kenyal itu macam-macam. Yang itu bisa dibuat dari gelatin, bisa dibuat dari gum Arab, bisa dibuat dari pati yang dimodifikasi atau istilahnya modified starch. Ada yang menggunakan karagenan atau rumput laut, bahkan beras ketan. Tapi yang paling populer adalah menggunakan gelatin. Dan gelatin yang paling banyak di pasaran adalah gelatin babi. Nah, gelatin babi ini populer. Mengapa demikian? Karena pertama ada di pasaran, harganya relatif murah, terjangkau. Yang ketiga yang banyak kemudian dipakai sebagai alasan produsen obat adalah karena elasticity-nya, tingkat kelenturannya itu paling tinggi. Jadi tidak mudah sobek, tapi dia itu lentur dan kuat begitu, ya. Jadi tidak mudah rusak. Nah, ini tantangan untuk umat Islam. Nah, gelatin itu juga dipakai untuk bahan penghilang keruh minuman jus buah. Jadi kalau kita beli jus buah di toko, harus kita perhatikan ada apa tidak label halalnya. Karena bisa jadi penghilang keruhnya itu adalah gelatin, ya. Nah, kalau kita membuat jus buah sendiri, itu mesti ada keruh-keruhnya. Tapi mengapa kalau kita beli di pasaran, di toko, supermarket, itu jernih sekali. Nah, itu pengaruhnya itu macam-macam. Nah, oleh karena itu harus kita pastikan bahwa pengaruhnya itu bukan dari bahan yang haram. Ya. Kemudian juga ada bahan yang lain yang bisa dipakai, yang dicemarkan selain gelatin adalah lecithin. Nah, lecithin ini cukup populer. Lecithin ini pasti dari hewan. Tidak ada lecithin, gelatin, tadi gelatin pasti dari
hewan. Kalau lecithin ini bisa hewani, bisa nabati. Ya. Kalau lecithin ini bisa dibuat dari kedelai, bisa dibuat dari hewan. Nah, kalau hewan ini bisa hewan halal ataupun hewan haram. Ya. Kalau itu berasal dari babi, tentu dia diharamkan. Kalau lecithin ini diambil dari hewan halal yang tidak disembelih secara syar'i, maka dia juga haram. Kalau dia berasal dari asam lemak hewan halal yang disembelih secara syar'i, maka hukumnya halal. Nah, hati-hati karena sekarang di internet ini berkembang hoax atau berita bohong, hoax, ya, hoax, berita bohong yang mengatakan bahwa kode E diikuti dengan 3 angka itu adalah kode rahasia lemak babi. Katanya seperti itu. Tapi mohon maaf, ini berita bohong di internet. Jadi itu tidak benar. Nah, gara-gara berita bohong ini dan gara-gara ada orang percaya, maka kemarin korbannya banyak. Contohnya es krim merek tertentu. Ya. Diisukan dia menggunakan lemak babi karena di kemasan itu ada E471. Terus kemarin ada white coffee merek tertentu ya, itu diisukan mengandung lemak babi karena ada E472. Di Malaysia ada Chiriping Lice LA, maaf tidak boleh nyebut merek. Nah, itu juga begitu, diisukan haram karena katanya mengandung lemak babi karena ada E476. Nah, E471 sampai E476 itu adalah bahan pengemulsi. Bahan pengemulsi itu adalah bahan yang dipakai untuk membuat agar adonan yang berkadar lemak tinggi itu bisa bercampur dengan bahan yang berkadar air tinggi. Nah, sekali lagi, bahan pengemulsi ini asalnya bisa nabati, bisa hewani. Bukan pasti dari lemak babi, tidak. Nah, kalau dia berasal dari lemak tanaman, maka statusnya pasti halal, pasti halal. Tapi kalau dia berasal dari asam lemak hewan, maka harus dipastikan hewannya hewan apa. Kalau berasal dari hewan halal yang disembelih secara syar'i, maka hukumnya halal. Kalau dari hewan haram, meskipun disembelih secara syar'i tetap haram. Ya. Kemudian tadi sudah daging, tulang, kemudian, nah ini kulit. Ya. Kulit babi ternyata juga dipakai untuk bahan pembuat tas, dompet, dan seterusnya. Bahkan ada beberapa merek sepatu yang cukup terkenal yang ternyata juga dibuat menggunakan kulit babi. Nah ini kita harus cermat juga di situ. Tapi mohon maaf kita tidak bisa menyebutkan merek di sini ya, kecuali nanti off the record ya. Nah kemudian juga dari bulunya. Nah ini yang kita jarang mengetahui, mungkin jarang memperhatikan. Ternyata banyak sekali kuas yang di tanah air kita itu menggunakan bulu binatang dan sebagian besar adalah bulu babi. Ya. Saya memperkirakan mungkin sekitar 90% lebih itu kuas itu dari bulu babi. Ya. Nah. Ada beberapa di antara kita yang barangkali bertanya, apakah itu bukan dari plastik? Nah, mari kita cek ya. Bagaimana cara ngeceknya? Tentu bukan kuasnya digoyang-goyang, ada suara babinya enggak, oing-oing, enggak. Bukan seperti itu. Tetapi caranya ada beberapa macam. Misalnya pertama, cabut bulunya itu satu helai, kemudian dibakar. Kalau asapnya warnanya hitam, berarti dia plastik atau bahan anorganik. Kita ingat ya, waktu orang demo kemudian membakar ban mobil itu kan asapnya warnanya hitam, bahan anorganik. Berarti kalau bulu kuas tadi dibakar, asapnya warnanya hitam, berarti dia adalah dari bahan anorganik, plastik misalnya. Tapi kalau asapnya warnanya putih, berarti dia dari bahan organik, dari bulu binatang. Kita ingat kalau orang bakar sampah daun-daunan, asapnya warnanya putih. Nah, apalagi kalau aromanya seperti rambut kita ini kalau dibakar, aromanya sama, karena ada protein yang namanya keratin di situ. Jadi pertama dibakar. Kedua, mohon perhatikan warnanya. Kalau dari bulu binatang pasti warnanya tidak sama. Ada yang putih, putih kekuningan, kuning muda, kuning kecoklatan, coklat muda, macam-macam. Tetapi kalau dia dari plastik, satu adonan cat pasti warnanya sama, homogen, seragam. Tapi kalau dari bulu binatang tidak sama. Apalagi kalau bulu binatang dia mengkilap ya. Kalau bahasa Inggrisnya itu meling-meling. Saya tidak tahu bahasa Makassar apa ya. Jadi reflect the light. Jadi apa? Warnanya itu berkilap itu. Kalau dari plastik ada yang tidak ya. Kemudian yang ketiga, ketebalan bulunya. Kalau bulu binatang pangkalnya itu tebal, ujungnya runcing atau tipis. Kalau dari plastik polyester panjangnya sama kan dipotong bareng gitu ya. Kemudian panjang pendek bulunya. Kalau bulu binatang pasti tidak seragam.
yakin pasti tidak seragam. Kalau bulu dari plastik pasti seragam karena dipotong barang gitu ya. Nah ini hati-hati. Kemudian ada juga yang di kemasan itu ada tulisan bristle, B-R-I-S-T-L-E, B-R-I-S-T-L-E. Ada yang pure bristle, ada yang China bristle, ada yang 100%, 100% pure bristles atau China bristles. Bristles itu di kamus Webster dan di dictionary.com artinya adalah stiff hairs of swine, bulu yang tegak dari babi. Nah kalau roti yang diolesi permukaannya dengan mentega, margarin atau telur ya, rotinya semua bahannya halal, tetapi kena sapuan kuas yang najis, rotinya kena najis. Roti yang terkena najis itu masih boleh dimakan, asal rotinya sebelum dimakan harus dicuci sebagaimana mencuci najis, yaitu 7 kali dengan air, salah satunya dengan tanah. Nah, jadi tinggal kita pilih yang seperti apa. Dan ternyata kuas dari bulu babi itu tidak hanya dipakai untuk kuas roti, tetapi juga dipakai untuk ikan bakar, ayam bakar, jagung bakar, kemudian steak ya, beef steak gitu ya, itu kadang diolesi pakai kuas seperti itu. Nah ini kita harus hati-hati ya. Alternatifnya apakah ada? Ada ya. Kalau di Jogja itu ada yang jual kuas polyester, itu di supermarket ada. Semoga di Makassar juga ada, semoga ya. Sayang saya tidak membawa sampelnya ya. Dan lain-lain. Nah, oleh karena itu ini ujian buat kita. Kemudian bagian tubuh babi yang lain yang juga sering dimanfaatkan adalah organ dalam. Contohnya jantung ya. Zaman dahulu kalau ada orang yang sakit jantung ya, kemudian harus dioperasi ganti jantung, maka harus diambil dari jantung orang lain. Nah, karena setiap orang hanya punya satu jantung, maka hanya bisa ditransplantasi dari orang yang akan meninggal atau sudah meninggal. Ya. Karena tidak bisa cangkok jantung dari orang hidup, karena orangnya pasti mati. Yeah. Nah, oleh karena itu zaman dulu itu diambil dari narapidana yang dihukum mati. Kalau ada pesanan yang ditembak bukan jantungnya tapi otaknya, begitu ditembak der gitu, jantungnya segera diambil. Nah, masalahnya jumlah penderita penyakit jantung dan narapidana yang harus dihukum mati itu tidak sama. Betul. Apakah kemudian orang nyuri sendal hukuman mati aja? Ya tidak bisa seperti itu ya. Nah, oleh karena itu para ahli kemudian berusaha mencari alternatif lain. Nah, ada kemudian jantung buatan, diaktifkan pakai baterai. Masalahnya kalau pakai baterai, beli baterainya di mana? Di warung tidak ada kan? Apalagi di Kopma atau di tempat-tempat yang lain tidak ada. Toko herbal juga tidak ada, saya yakin itu. Ya. Nah, itu repot. Maka kemudian menggunakan jantung makhluk hidup. Nah, kalau jantung makhluk hidup pakai jantung apa? Kalau pakai jantung pisang nggak bisa kan? Nah, atau pakai jantung hewan. Nah, kalau pakai jantung hewan, pakai jantung apa? Jantung sapi terlalu besar. Pakai jantung ayam ya terlalu kecil. Nah, secara ukuran yang paling tepat adalah babi, domba dan seterusnya. Tetapi berdasarkan tingkat kemiripan DNA-nya antara hewan dan manusia, yang paling dekat itu ya, paling tinggi kekerabatannya adalah babi. DNA-nya hanya selisih 1 strip asam amino. Nah, bahkan di Amerika itu sudah ditanam gen manusia pada tubuh babi, sehingga diharapkan tidak ada lagi reaksi penolakan ketika jantung babi itu dipasang pada tubuh manusia, begitu. Sampai seperti itu. Kemudian usus babi ini populer dipakai sebagai selongsong sosis ya. Sosis itu populer menggunakan usus babi. Nah, oleh karena itu kalau kita beli sosis di Indonesia, di tanah air, di kota kita ya, pilih sosis yang punya sertifikat halal ya. Jangan nekat membeli sosis yang tidak bersertifikat halal. Terlalu risiko ya. Andaikan dia dari usus sapi atau usus domba, apakah yakin dombanya disembelih secara syar'i? Nah, kalau produk sosis yang punya sertifikat halal itu sudah dipastikan bahwa ususnya itu berasal dari domba atau hewan yang disembelih secara syar'i. Ya. Nah, kemudian ternyata usus itu juga dipakai untuk benang jahit luka. Nah, kalau zaman dahulu benang jahit luka itu menggunakan catgut, usus kucing. Nah, kemudian jadi usus domba. Nah, belakangan ini orang berpikir, nah kalau DNA babi itu sangat dekat dengan manusia, pasti kalau dipakai untuk benang jahit itu bagus sekali. Jadi nanti bekasnya itu tidak kelihatan karena warnanya sama gitu. Nah, ini sekali lagi ini ujian keimanan buat kita. Karena produk dari babi itu bisa dipakai untuk apapun ya. Banyak sekali ya. Bahkan untuk kosmetik juga hati-hati. Mohon maaf, sekarang ini banyak kosmetik yang berplasenta, jadi placenta lotion. Ada yang menggunakan amniotic liquid, ada yang menggunakan kolagen,
Nah, plasenta itu apa? Kita masih ingat ya, ketika anak kita lahir, ya, jadi kan dia dibungkus plasenta, plasenta selaput ya, selaput plasenta. Nah, ternyata termasuk selain plasenta juga ada air ketuban. Air ketuban itu bahasa Inggrisnya amniotic liquid atau cairan amnion ya. Nah, ini diekstrak kemudian dijadikan bahan kosmetik. Nah, idenya adalah ketika anak kita lahir atau anak tetangga kita lahir, ya, kulitnya itu halus sekali, seperti kulit kita. Kulit kita halus ya, zaman dulu. Nah, kenapa kulit bayi itu halus? Ya, karena ketika berada di rahim ibunda, kulit bayi itu mendapatkan nutrisi kulit yang tepat. Ya. Allah sudah mengkondisikan seperti itu. Nah, oleh karena itu, para ahli kosmetik berpikiran kalau ini bisa dikumpulkan, diekstrak, jadikan bahan kosmetik, tentu hasilnya bagus. Dan ternyata benar, sekarang ini populer sekali, ya, sangat populer. Nah, kita mengimpor ekstrak plasenta itu bukan dari Polewali Mandar atau dari Goa, tetapi kita impor itu dari Jepang dan dari Prancis, ya, Jepang dan Prancis. Dan kemarin ada beberapa produk kosmetik yang ketahuan menggunakan plasenta manusia dan itu diharamkan. Nah, kalau plasenta manusia tidak ada, harus ganti pakai plasenta binatang. Yang paling bagus kira-kira apa? Tingkat kemiripan DNA tadi ingat? Ya. Kalau sapi jauh. Ya. Nah, kira-kira begitulah. Ya. Masih banyak yang lain yang bisa kita uraikan, insyaallah nanti. Baik. Pemirsa Umat TV dimanapun Anda berada, menarik sekali apa yang kita bahas di malam hari ini. Dan Pak Nanung, sepertinya banyak sekali SMS yang sudah masuk di malam hari ini. Kami ingatkan buat Anda yang mau berpartisipasi, silakan di line interaktif kami di 082 345 444489. Ketik nama Anda, spasi alamat, spasi pertanyaan Anda. Baik, kita sapa dulu pertanyaan dari Bandar Lampung. Ada Ibu Indau di sana. Ustadz, bagaimana membedakan cangkang kapsul yang halal dengan yang tidak halal? Ya. Syukran. Indra kita, terima kasih Bu Indah. Indra kita itu tidak dianugerahi Allah kemampuan untuk bisa mendeteksi cangkang kapsul ini dari babi atau dari sapi atau dari ikan, itu tidak bisa. Nah, oleh karena itu kita hanya bisa berpatokan pada hasil audit dari lembaga yang memang ahlinya. Ya. Lah, amannya itu cari produk yang punya label halal gitu ya, Allah alam bisawab. Baik, selanjutnya ini ada Pak Ridwan di Makassar. Pak siapa? Pak Ridwan. Di Makassar. Assalamualaikum, bagaimana dengan obat yang terbuat dari jenis kapsul yang beredar selama ini? Bagaimana mendeteksi halal haramnya? Ada beberapa produk yang saya lihat, kebetulan produk herbal itu dituliskan pada kemasan kapsulnya punya sertifikat halal nomor sekian ditulis. Nah, tetapi tidak banyak yang semacam itu ya. Oleh karena itu, kalau kita sakit dan harus berobat ke dokter, mintalah ke dokter jangan diberi obat yang di kapsul. Pilih yang lain saja, apakah tablet, pil atau yang cair begitu. Hindari yang kapsul. Allah alam bisawab. Baik, pemirsa Umat TV dimanapun Anda berada, menarik sekali apa yang kita perbincangkan, tapi sayang sekali ini untuk sementara kita jeda sebentar. Saya akan kembali untuk Anda dan tentunya dengan Pak Nanung membahas secara detail masalah pengaruh babi dalam kehidupan dan makanan-makanan yang kita konsumsi sehari-harinya. Jangan kemana-mana. Pemirsa Umat TV dimanapun Anda berada, terima kasih buat Anda yang masih setia bersama kami dalam program Dialog Malam, segmen Dialog Sehat bersama Bapak Dr. Nanung Danardono. Dan di malam hari ini seperti sudah disaksikan tadi membahas masalah babi secara keseluruhan. Baik, kita layani dulu pertanyaan yang sudah masuk nih, Pak Nanung. Ini pertanyaan tak bertuan nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekarang kita banyak sekali makan minuman yang sudah dikemas yang dicampur dengan kimia, pengawet, pewarna, perasa atau flavor. Semua itu campuran kimia sintetis yang tidak baik meskipun mungkin halal ini, Ustadz. Apakah bisa dimakan nih? Oke, jazakallah. Jadi pengawet, pemanis, kemudian pengemulsi itu ada yang buatan secara sintetis, ada yang alami. Jadi tidak semuanya sintetis. Ada yang alami, ada yang kombinasi antara alami dengan sintetis. Nah, sekarang ini dari Badan POM itu mencoba meminimalkan penggunaan bahan-bahan sintetis. Contohnya seperti
bahan pewarna. Sekarang sangat dilarang penggunaan pewarna yang namanya metanil yellow warna kuning dan rodamin B warna merah ya. Ternyata kalau itu dikonsumsi terus-menerus mengakibatkan kanker dan lain-lain ya. Atau mungkin ginjalnya rusak karena kerja berat dan seterusnya. Nah, kalau bisa dihindari sebaiknya dihindari, itu prinsip kita begitu. Dan kalau darurat ya tidak ada alternatif yang lain. Baik, terima kasih atas jawabannya. Kemudian kita ke Sulawesi Barat. Ada Pak Marzuki di sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau tanya, apa saja langkah-langkah jitu kita untuk menandai produk yang halal, terutama produk impor selain sertifikat halal tadi, Ustaz? Apakah ada kode-kode tertentu? Ya, paling aman kalau itu produk kemasan ya. Kita lihat, kita cermati ada apa tidak label halalnya. Jadi dengan mata kita lihat secara visual ada nggak tulisan halal di kemasan. Label halal tiap negara itu beda-beda. Alhamdulillah sekarang ya hampir semua negara besar itu memiliki lembaga resmi pensertifikasi halal. Jadi halal itu tidak hanya di Indonesia atau Malaysia, Thailand, tetapi juga di Amerika ada lembaga yang namanya Ivanka. Logonya bukan halal tetapi bulan sabit ada huruf M di tengah. Ya. Itu kode halal dari Ivanka Amerika. Kanada juga ada lembaga sendiri, kemudian Perancis, Institut de Musulman de Paris, kemudian Swedia juga ada. Kalau Inggris malah ada 3. Ya. Inggris itu ada yang namanya Halal Food Authority, ada Halal Monitoring Council, ada yang Gloucester World Muslim Association. Ya. Nah, kemudian lembaga-lembaga yang lain ada begitu ya. Nah, oleh karena itu kita cermati label halalnya ada apa tidak. Nah, sekarang kalau tidak ada label halalnya, hindari ciri-ciri tertentu di kemasan. Misalnya kalau babi, hindari istilah-istilah babi. Contohnya satu, pork, P-O-R-K, pork, itu adalah daging babi. Ada istilah lain dari daging babi yaitu bacon, B-A-C-O-N, bacon. Atau yang lain penanda khusus kalau itu babi adalah swine, S-W-I-N-E, swine. Ada lagi porcine, P-O-R-C-I-N-E. Ya. Nah, hindari semua yang seperti itu. Kalau produk impor menggunakan pengemulsi lecithin, ya, pengemulsi lecithin, hindari kalau ada tulisan lecithin saja. Lecithin itu bisa berasal dari kedelai, tadi sudah kita uraikan ya. Tetapi kalau menggunakan kedelai pasti ada tulisan soya atau soy di depannya. Jadi soya lecithin atau soy lecithin itu artinya lecithin dari kedelai. Nah, kalau dia tidak ada keterangan kedelai, ya kira-kira itu produk yang harus kita hindari begitu. Alam Islam. Baik. Terima kasih atas jawabannya, Ustaz. Kemudian kita ke Makassar, ada Ibu Aida di sana. Baru saja saya mencoba kuas kue saya nih. Ya. Asapnya putih. Ya. Apakah sudah dipastikan bahwa ini dari bulu babi? Begini. Saya izinkan mohon izin ya menyampaikan data dari Badan Pusat Statistik. Impor kita bulu babi dari dari perusahaan Anping di Cina, impor bulu babi sejak bulan Januari sampai Juni 2001, ini contoh kasus ya. Itu sebanyak 283.000 kilo babi atau 283 ton. Saya mau nanya ini ke pemirsa, kalau bulu babi 1 kilo dengan besi 1 kilo kira-kira berat mana? Jadi ada besi 1 kilo dengan bulu babi 1 kilo, ini berat mana? Ya. Sama kan? Nah, sama. Tetapi kalau bulu 1 kilo itu banyak sekali. Kalau 1 karung itu konon hanya 3 kilo. Nah, kalau 283.000 kilo itu berapa karung itu? Nah, ada orang mengatakan, ya mosok babi kok panjang-panjang? Babi kan bulunya pendek. Bulu babi di Indonesia dan negara-negara tropis itu pasti pendek. Ya. Tapi kalau daerah subtropis, daerah 4 musim, bulunya pasti tebal. Itu jaket dia di musim dingin, ini anugerah Allah bagi binatang ya. Nah, kita ini impor bulu babi itu dari Cina dan dari Australia yang sebelah selatan ya. Nah, Australia Selatan itu kan musimnya ada 4 musim ya. Nah, oleh karena itu hati-hatilah gitu ya, hati-hati. Ada yang mengatakan siapa tahu itu dari bulu kuda. Begini, mari kita berpikir secara logis, kalau bulu kuda mungkin apa tidak ya. Kalau tadi bulu babi tadi 283.000 kilo. Kalau kuda butuh berapa kuda harus disembelih?
Dan alasannya apa menyembelih kuda itu untuk apa? Itu kan. Kalau babi kan memang dimakan di Cina. Ya. Kalau kuda ya di Yogyakarta ada memang rumah potong kuda itu ada, tetapi tidak banyak ya. Nah, kalau kuda itu kan sekali melahirkan cuma satu. Kalau babi itu rata-rata kalau di Indonesia itu kira-kira 12 ekor per kelahiran. 3,5 bulan setelah melahirkan, induk babi itu bisa disapih, sehingga kemudian anaknya harus mandiri dan induknya bisa dikawinkan lagi, dan 3,5 bulan yang akan datang sudah melahirkan lagi 12 ekor lagi. Pakannya gampang. Nah, disembelih bulunya banyak. Nah, itulah. Gitu. Jadi hati-hati. Saya sangat yakin ya dengan keterbatasan ilmu yang saya miliki yang memang sangat terbatas ya. Sangat minim. Saya berkeyakinan itu dari bulu babi. Alam Islam. Baik, kita ke Labuan Bajo. Ada Ibu Mariati di sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Afwan Ustaz, bagaimana kandungan produk yang terdaftar di Balai POM tetapi belum tercantum label halal dari Majelis Ulama Indonesia? Ya. Ada dua lembaga yang berbeda dengan nama mirip, yaitu LP-POM, Lembaga Pengkajian Pangan, Obat dan Kosmetika, dan BP-POM atau BPOM ya, Balai Pengawasan Obat dan Makanan, atau BPOM, Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan. Nah, ini dua lembaga yang namanya mirip tetapi sangat berbeda. Kalau LP-POM itu dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia. Tugas pokoknya adalah memeriksa produk yang minta sertifikat halal. Jadi terkait dengan produk ini halal atau tidak. Kalau Balai POM atau Balai Besar POM itu tugas pokok dan fungsinya adalah mencatat produk yang beredar di tanah air kita, apakah dia aman apa tidak. Tapi tidak terkait dia halal apa tidak. Nah, kalau dia produk dalam negeri dan kira-kira aman gitu, maka diberi nomor kode MD sekian. Kalau dari luar negeri ML sekian. ML itu makanan luar negeri, kalau MD makanan dalam negeri. Kalau kosmetik itu CD dan CL, kosmetik dalam dan kosmetik luar negeri ya, dan seterusnya. Jadi keberadaan nomor dari Badan POM itu tidak ada kaitannya dengan halal atau tidak halalnya suatu produk. Yang jadikan rujukan kita adalah label halal dari Majelis Ulama atau dari LP-POM MUI. Allah alam Islam. Baik. Ini sejumlah pertanyaan yang kurang lebih mirip nih. Kita akumulasi saja. Ini pertanyaannya bahwa bagaimana menandai ciri makanan tertentu yang mengandung daging babi. Misalnya kalau kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang tidak siap saji, kemudian kita di daerah tertentu yang memang kita tahu bahwa di daerah tersebut memang komunitas non muslim lebih banyak untuk makanan siap saji, bagaimana kita menandainya? Oke. Ada cara yang bisa kita pakai untuk membedakan antara daging sapi dan daging babi, baik ketika dia masih mentah maupun ketika dia sudah matang, sudah masak ya. Kalau masih mentah kita bisa bedakan dari warnanya. Daging sapi warnanya merah tua, daging babi warnanya merah muda. Yang kedua, lemak sapi warnanya putih, kalau lemak babi warnanya kuning krem. Yang ketiga, lemak sapi di suhu kamar dia padat dan bisa kita lepas itu ya. Kita cuil dilepas itu ya. Kalau lemak babi itu tidak bisa karena dia basah dan lengket. Keempat, kalau kita foto daging sapi itu tidak memantulkan bleach. Tapi kalau daging babi memantulkan bleach. Yang keempat, harganya. Daging sapi harganya 100.000 kira-kira, daging babi kira-kira 30.000, murah. Artinya kalau kita beli daging kok terlalu murah, hati-hati. Ya. Yang keenam, baunya. Daging sapi itu baunya khas daging sapi. Kalau daging babi baunya khas daging babi. Nah, khas daging babi itu bagaimana? Daging babi itu kombinasi antara tengek ya, tengek dan pesing. Ya. Kenapa apek atau tengek? Karena back fat, lemak punggungnya itu tebal dan mudah mengalami ketengian. Artinya berubah secara kimia dan sudah tidak layak untuk dikonsumsi manusia. Nah, kenapa pesing? Saya punya buku Adaptive Physiology on Mammals and Birds karangan Profesor Nalbandov. Dia mengatakan mengapa konsumen daging babi itu sering mengeluh daging babi itu pesing. Itu karena kantong urinnya itu sering bocor, sehingga kemudian urin itu merembes ke daging. Padahal urin itu adalah kotoran yang harus dikeluarkan. Kalau dia merembes ke daging, berarti daging itu tercemar dengan bahan yang tidak baik ya. Nah, ketika milad LP-POM ke-17 di Jakarta, ada informasi yang sangat menarik yang kita peroleh. Ada peneliti yang melaporkan bahwa asam urat, ya ini asam urat yang dikeluarkan manusia ternyata berkebalikan dengan babi.
Normalnya asam urat manusia itu dikeluarkan 98% ya, yang 2% itu dirombak kemudian dikeluarkan. Kalau babi ternyata sebaliknya, yang dikeluarkan cuma 2%, yang rembes ke daging 98%. Padahal asam urat itu tidak baik. Nah, kemudian ya macam-macam. Nah, sekarang kalau sudah menjadi masakan, ini terkait dengan pertanyaan ini tadi. Kalau sudah jadi masakan, misalnya bakso, atau bakmi goreng, bakmi godok, atau nasi goreng, atau masakan yang berkuah yang lain, mungkin ya masakan macam-macam ya. Nah, itu ciri-cirinya bagaimana? Yang pertama, aromanya. Kalau aroma menggunakan daging sapi, aromanya khas. Tapi kalau aroma daging babi itu agak nggak enak itu ya. Jadi apek-apek gimana gitu ya. Itu aroma. Yang kedua, kuahnya. Kuah itu cairan di sekitar masakan itu ya. Kuah kalau menggunakan daging sapi itu kuahnya encer. Daging ayam encer, ikan encer. Kalau menggunakan daging babi dia sangat berminyak ya. Kental dan sangat berminyak. Itu kalau menggunakan kuah daging babi atau tulang babi. Yang ketiga, asapnya. Asap masakan kalau menggunakan daging sapi, daging ayam atau daging ikan, asapnya itu tipis dan naiknya itu cepat ya. Kalau menggunakan daging babi itu asapnya tebal dan naiknya itu berat. Nah, mungkin perlu suatu ketika nanti kita rekreasi gitu ya, piknik gitu, lihat asap ya di restoran Cina gitu. Nah, itu saya kira penting buat kita untuk tambahan pengetahuan buat kita. Kira-kira begitu alam Islam. Baik. Terima kasih atas jawabannya Ustadz. Kemudian untuk Anda para pemirsa Soma TV dimanapun Anda berada, kami ingatkan bahwa untuk Anda yang ingin interaktif bersama kami di malam hari ini di 082345444489, ketik nama Anda, spasi alamat, spasi pertanyaan Anda. Kita sapa dulu pemirsa kita di Padang, ada Pak Dani di sana. Apa hikmah diharamkannya babi ini? Ya. Iya, ada banyak hikmah ya tentang pengharaman babi. Di antaranya adalah ujian keimanan kita. Babi itu memang binatang, tetapi bukan makanan manusia yang beragama Islam ya. Apakah ya semua binatang yang bisa bergerak kemudian gempal gitu makanan manusia? Tidak ya. Ini saya sering membuat ilustrasi bensin ya. Bensin itu bisa kita minum. Demi Allah itu bisa kita minum, tapi apakah bermanfaat? Tidak, malah beracun. Minyak pelumas, oli, itu bisa kita minum, tapi apakah dia bermanfaat buat kita? Tidak. Babi, itu bisa dimakan, tapi apakah itu makanan orang Islam? Tidak. Orang Islam, makanannya itu berkualitas. Meskipun mohon maaf ya, masih ada orang Islam yang makanannya sembarangan ya. Tapi orang Islam, ya, ini kalau guidance from Allah, petunjuk dari Allah dan baginda Nabi, makanan umat Islam itu berkualitas, tidak sembarangan. Tidak boleh makanan itu berupa bangkai, itu tidak boleh. Ya. Darah tidak boleh. Minuman keras tidak boleh. Babi apalagi. Itu ada sebabnya semuanya ya. Nah, insya Allah kapan-kapan kalau ada waktu nanti kita uraikan lebih detail begitu. Baik. Selanjutnya kita ingin menyapa dulu pemirsa kita yang ada di Jambi. Ada Ami di Jambi, di Tebu Jambi. Saya mau tanya nih, ini kasus nih Ustadz. Seperti bahan pengawet, contohnya dulu ikan asing sering dirubungi laler nih kalau sekarang ya? Enggak, iya. Kalau sekarang enggak, ini apa penyebabnya? Macam-macam ya. Lalat itu bisa mengidentifikasi aroma khas dari ikan. Nah, kalau ikan itu aromanya berubah, lalat tidak mau mendekat. Nah, berubah itu sebabnya macam-macam. Bisa ikan itu disemprot dengan minyak wangi misalnya. Itu lalat tidak mau mendekat, apalagi misalnya disemprot dengan obat serangga, merek apalah gitu ya, Bagong atau Semar atau apapun itu ya. Nah, atau dia direndam pada cairan pengawet yang namanya formalin. Ya. Nah, kalau memang itu formalin, lalat tidak mau mendekat, apalagi ketika kita lihat teksturnya itu rapi sekali, dan ketika kita pegang, kita cium aromanya khas formalin. Nah, formalin itu mirip, mohon maaf boleh menyebut merek ya, Baiklin, itu mirip sekali aromanya. Jadi kalau ketika kita membeli ikan kok tidak dikerumuni lalat, kemudian kita pegang aromanya seperti Baiklin, formalin ya, gitu, hati-hati ya. Baik, terima kasih atas jawabannya. Kemudian kita akan coba menyapa dulu pemirsa kita yang ada di Toli-Toli Sulawesi Tengah. Gimana kabarnya Anda semua di sana? Pertanyaannya dari Ibu Zakia di Toli-Toli Sulawesi Tengah.
Bismillah Ustadz, adakah cara sederhana? Kalau tadi untuk makanan sudah, untuk minuman juga, bagaimana dengan kosmetik? Menandainya haramnya kosmetik itu Ustadz? Untuk kosmetik sebenarnya ada kira-kira 7 titik kritis kemungkinan masuknya bahan haram ya. Mulai dari plasenta. Jadi kalau ada begini, Ibu lebih aman membeli kosmetik yang punya sertifikat halal. Sekarang alhamdulillah banyak sekali produk kosmetik yang punya sertifikat halal. Jangan buru-buru mengatakan saya tidak cocok, nanti dulu. Coba dulu gitu ya. Coba lagi dan seterusnya ya. Nanti insya Allah akan ketemu yang halal. Atau yang amannya ya nggak usah pakai kosmetik lah gitu ya. Seperti istri saya. Nah, kalau tidak bisa membeli, tidak bisa menghindari dari kosmetik, ya pilih yang bersertifikat halal. Kalau tidak ada, hindari yang berplasenta, satu. Yang kedua, hindari yang menggunakan air ketuban, atau istilah asingnya itu amniotic liquid. Ya. Yang ketiga, hindari yang menggunakan kolagen. Ada kolagen lotion, ya. Kolagen itu protein jaringan ikat yang lihat dan jenih, dia dipakai untuk pelembut kulit ya. Nah, itu keriput nenek-nenek usia 92 tahun seperti 29 tahun ya, kembali lagi gitu. Nah, ini hati-hati dengan itu kolagen. Ada lagi yang namanya vitamin. Vitamin ini ada macam-macam A, B, C dan seterusnya. Nah, dia biasanya titik kritisnya di pelapisnya, casing atau cangkang kapsul yang dipakai ya. Beberapa jenis vitamin itu fotolabil, kemudian chemikolabil dan termolabil. Dia mudah rusak oleh sinar matahari atau ultraviolet, dia mudah rusak oleh panas, dia mudah rusak oleh bahan kimia. Maka dibungkus dengan kapsul atau cangkang. Nah, kapsulnya ini bahannya dari apa yang perlu seperti itu ya. Terus ada lagi yang namanya hormon. Nah, hormon itu macam-macam asalnya, bisa menggunakan hormon dari binatang yang tidak halal. Hati-hati. Terus ada lagi yang namanya senyawa asam alfa hidroksi. Ini dipakai untuk menghilangkan keriput ya. Senyawa AH itu untuk menghilangkan keriput. Nah, itu bisa dibiakkan dengan menggunakan media yang tidak halal atau media yang najis. Misalnya bangkai atau dead flesh dari daging babi misalnya. Nah, oleh karena itu memang lebih aman memilih kosmetik yang punya sertifikat halal begitu. Allah alam bisa. Baik. Selanjutnya nih Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya baru saja mengkonsumsi obat-obatan herbal berupa kapsul. Setelah saya cek, herbalnya tidak ada label halalnya dan tidak terdaftar di Balai POM nih Ustaz. Bagaimana nih? Saran saya hindari ya. Hindari mengkonsumsi produk yang tidak jelas status kehalalannya. Yang namanya produk herbal sekarang ini bahannya tidak hanya herbal, ada campuran macam-macam. Bahkan yang kita tidak atau yang jarang memperhatikan, minyak zaitun pun itu harus hati-hati ya. Harus hati-hati. Ya, ada beberapa titik kritis di situ ya. Apalagi kapsul itu harus ekstra hati-hati karena masih banyak kapsul yang menggunakan gelatin dari hewan yang tidak halal begitu. Jadi saran saya, meskipun itu herbal sebaiknya dihindari karena tidak jelas ya. Pilih yang jelas saja. Baik. Alam bisa. Selanjutnya ini ada Ibu Lia di Makassar. Apa kode khusus nih kosmetik yang mengandung lemak babi? Mungkin ada kodenya? Ada kodenya, yaitu ada tulisan LARD, L-A-R-D ya. LARD itu lemak babi. Jadi satu-satunya kode lemak babi itu ya LARD tadi itu. Atau kalau jarang kita menemukan ada bahan pengemulsi yang ditambahkan, jarang ya. Umumnya memang menggunakan alkohol atau etil alkohol, etanol ya. Nah, tentang kosmetik yang beralkohol dan parfum yang beralkohol, ulama semuanya sepakat dan tidak berbeda pendapat bahwa kosmetik jadi facial lotion maupun hair and body lotion termasuk parfum yang beralkohol itu statusnya haram diminum. Jadi kosmetik yang beralkohol itu tidak boleh diminum karena dia mengandung khamar. Nah, sekarang apakah dia najis? Ulama ini berbeda pendapat, tetapi jumhur sebagian besar ulama sepakat bahwa karena tidak ada nas yang menyatakan bahwa alkohol itu najis, tidak ada ayat Quran maupun hadis yang mengatakan innamal alkoholu najasun, itu tidak ada. Dan istilah alkohol itu baru muncul di generasi ketiga setelah sahabat. Zaman Nabi itu tidak pernah ada kata-kata alkohol. Jadi tidak tepat sesungguhnya kalau ada orang mengatakan, oh ini parfumnya beralkohol, berarti kalau dipakai najis, kalau untuk sholatnya tidak sah. Mohon maaf, kita sebenarnya tidak boleh ya menghukumi sesuatu dengan apa yang tidak disebutkan di Quran maupun hadis.
Sekali lagi tidak ada ayat Quran maupun hadis yang menyatakan innamal alkoholu najasun, itu tidak ada gitu. Jadi penanda adanya lemak babi itu hanyalah tulisan LARD, lard ya. Kalau kandungan babi ya tadi sudah kita sebutkan, hati-hati dengan tulisan swine, SWINE, contohnya di swine influenza. Atau kalau di insulin suntikan diabetes, insulin itu tulisannya bukan swine tapi identitasnya porcine, PORCINE ya. Ada yang membaca porcine, ada porcine, whatever lah itu ya. Baik. Selanjutnya ini ada Pak Uki di Polman. Bagaimana dengan parfum nih, Pak Nanung? Sepanjang pengetahuan kita, apakah ada yang mengandung unsur babi? Saya pribadi kurang yakin kalau ada parfum yang mengandung babi ya. Saya kurang yakin. Jadi untuk apanya? Mungkin memang begini, untuk membiakkan aromanya ya bisa saja begitu ya. Bisa saja, tapi ulama berbeda pendapat tentang hal itu. Karena tidak ditambahkan secara langsung sebagai suatu bahan yang ditambahkan. Baik. Selanjutnya ada Pak Santo di Selayar Utara. Selain makanan, minuman, kemudian kosmetik, bagaimana menandai produk-produk lain berupa sepatu misalnya, kemudian aksesoris misalnya, yang ada kandungan babinya nih? Kalau sepatu, kira-kira kandungan babinya hanya kulitnya ya. Jadi kulit babi itu bisa kita identifikasi dengan adanya pori-pori yang membentuk pola segitiga. Jadi ada titik yang membentuk pola segitiga. Jadi ngumpul 3, 3, 3, 3, 3. Titiknya banyak, tetapi bisa kita lihat ada beberapa titik yang mengumpul membentuk segitiga. Ukurannya kira-kira sama, 3, 3, 3, 3. Nah, ketika saya pertama kali melihat informasi ini, saya mengatakan, ya Allah subhanallah, ini jelas sekali. Dan ciri pori-pori yang membentuk pola segitiga ini hanya ditemukan pada kulit babi, tidak ditemukan pada kulit sapi, kulit domba, kulit rusa, kulit onta, apalagi kulit kacang, tidak ditemukan di situ ya. Alhamdulillah. Baik. Kemudian ini ada pertanyaan nih dari juga tak bertuan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah seluruh produk yang masuk atau diimpor dari luar negeri, seluruh produk luar negeri ini tidak bisa kita gunakan? Apakah kita juga termasuk menolong mereka ketika kita mengkonsumsinya nih, Ustaz? Tidak semua produk luar negeri aman dan tidak semua produk luar negeri tidak aman ya. Banyak produk luar negeri yang aman kita pakai ya. Lebih aman memang kita memilih produk yang punya sertifikat halal. Kalau tidak ada produk yang bersertifikat halal, sebaiknya ya jangan kita belilah gitu ya. Karena statusnya menjadi syubhat. Dan Nabi itu selalu wanti-wanti, selalu menekankan, kalau ada sesuatu yang syubhat di gray area, di area yang ragu-ragu, tinggalkan dia. Ya. Karena kita tidak jadi misalnya kosmetik, kita tidak menggunakan kosmetik yang tidak jelas, ya tidak meninggal kok. Ya. Tidak, misalnya es krim, ini ragu-ragu ini halal apa tidak? Kita tidak makan es krim yang tadi, tidak meninggal. Ya. Berarti statusnya tidak darurat. Jadi ya daripada ragu-ragu ya tinggalkan saja gitu. Ya. Baik. Selanjutnya ada Ummu Azam di Sinjai. Apakah minuman atau jelly yang berwarna itu berbahaya ketika dikonsumsi oleh anak-anak? Nah, apakah dia berbahaya apa tidak? Ini terkait dengan status keamanan dari pewarna yang dipakai. Nah, kalau produk itu punya nomor registrasi dari Badan POM, maka tentunya itu sudah diperiksa oleh Badan POM bahwa warna apapun ya, apakah hijau, biru, merah apapun ya, itu aman. Tapi kalau produk itu tidak ada izin edar dari Badan POM, ya sebaiknya dihindari karena ya statusnya tidak jelas. Siapa tahu dia berasal dari pewarna yang tidak aman begitu bagi ginjal kita atau hati kita dan seterusnya. Jangan sampai kemudian hati kita ini mendetek pewarna tadi sebagai bahan berbahaya atau bahan asing yang kemudian hati itu kerja keras untuk mendetoks itu ya, menetralkan itu. Ginjal kemudian kerja keras untuk menyaring dan seterusnya. Akhirnya kalau setiap hari begitu ya kerjanya jadi sangat berat, bisa mengalami gagal ginjal, naudzubillah min dzalik, atau hiperplasia dari sel-sel hati begitu. Hati-hati. Baik. Selanjutnya nih dari Tegal, saya mau nanya ini bagaimana caranya mencari perasa makanan yang tidak mengandung campuran minyak hewani terutama babi nih. Ini perisa atau flavor yang tidak mengandung
maksudnya mengandung bahan yang haram ya. Begini, sekarang ini alhamdulillah sudah banyak flavor yang punya sertifikat halal. Jadi di kemasan itu ada logo halal resmi dari MUI. Dalam bentuk lingkaran, ada tulisan Majelis Ulama Indonesia, ada tengahnya itu ada tulisan halal. Di bawahnya ada nomor 12 angka. 14 angka ya. Nah, pilih yang semacam itu. Sekali lagi alhamdulillah sekarang sudah ada itu. Bahkan kita bisa, ini bagi para aktivis internet itu bisa mendownload daftar produk halal. Di situ ada daftar perasa atau flavor makanan yang halal ya. Bisa masuk ke website LPPOM MUI. Kalau simpelnya, singkatnya itu tinggal pakai search engine apapun ya. Nanti ketik daftar produk halal MUI, nanti akan muncul itu ya. Al-Mislam. Iya. Kemudian ini ada dari Abdul Kholik di Polewali Mandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana tinjauan syariat tentang makanan yang dikonsumsi seperti contoh Makassar misalnya nih, yang rata-rata daging sapi yang digunakan berasal dari negara luar atau diimpor. Apakah daging itu sudah disembelih secara syar'i? Ya, daging impor itu beragam. Ada yang disembelih secara syar'i, ada yang tidak. Ya. Kalau dia disembelih secara syar'i, maka dia memiliki label halal atau sertifikat halal. Tapi kalau tidak ada label halalnya, tidak ada sertifikat halal, maka dia berarti statusnya tidak halal begitu. Ya. Bahkan di Eropa, Amerika, Australia itu masih banyak daging yang tidak halal karena tidak disembelih secara syar'i. Umumnya karena ada pemingsanan dan seterusnya. Allah alam bisawab. Baik, kita jeda sebentar pemirsa Umat TV dimanapun Anda berada. Dan dialog kita di malam hari ini semakin seru. Kami ingatkan kepada Anda untuk jangan beralih channel karena kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Dialog Malam. Pemirsa Umat TV dimanapun Anda berada, terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami dalam program Dialog Malam, dan masih bersama saya Satrio Lambang. Juga ditemani narasumber kita Bapak Nanung. Beliau adalah Guru Besar Fakultas Peternakan UGM Yogyakarta, dan juga beliau adalah Auditor Sertifikat Halal LPPOM DI Yogyakarta. Iya, mengenai babi dan sejenisnya yang memang meresahkan masyarakat secara umum. Bagaimana upaya dari LPPOM sendiri dalam menyikapi maraknya peredaran makanan, minuman dan sejenisnya yang tidak bersertifikat halal? Ya. Ya. LPPOM Majelis Ulama itu pernah mendata, ternyata kira-kira 80% produk yang berlabel halal itu palsu. 80%. Artinya mereka itu punya mencantumkan halal tetapi tidak memiliki sertifikat halal. Nah, oleh karena itu lebih aman memilih produk yang label halal itu standar. Label halal standar itu lingkaran, ada tulisan Majelis Ulama Indonesia melingkar, dan di tengahnya ada tulisan halal itu. Nah, sayangnya ini perbedaan antara Indonesia dengan Malaysia. Tadi kita berbincang dengan salah satu praktisi halal di Malaysia. Kalau di Indonesia, LPPOM atau MUI itu tidak boleh memaksa diri masuk ke suatu restoran yang itu dicurigai haram. Itu kita tidak boleh. Kalau itu kita memaksa masuk, nanti kita bisa dilaporkan polisi dan ditangkap polisi. Nah, kalau di Malaysia, kalau ada kecurigaan, staf dari Jakim, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia atau MUI-nya Malaysia, itu bisa masuk dengan aman, ya. Karena ada undang-undang yang melindunginya. Yang kedua, kalau ada produk yang menuliskan halal tetapi tidak memiliki sijil halal atau sertifikat halal, maka produk yang pengusaha yang bersangkutan itu bisa didenda 100.000 ringgit. Itu cukup banyak itu. Gitu. Alhamdulillah. Baik. Ini ada pertanyaan dari Abu Zaid di Luhuk. Ada sebuah subhat nih, kalau imunisasi bayi ada mengandung minyak babi nih. Ustaz, benarkah hal ini? Saya malah baru tahu ini kalau vaksin itu diberi lemak babi. Karena dalam proses pembuatan vaksin itu tidak pernah pakai lemak babi. Kalau diberi lemak babi malah rusak. Ya. Nah, ini mohon maaf, ini autokoreksi buat kita. Di internet itu ada berita bohong yang beredar yang mengatakan bahwa vaksinasi itu dari lemak babi. Sekali lagi ini tidak benar. Dalam standar pembuatan vaksin itu tidak pernah menggunakan lemak binatang, tidak pernah. Memang ada
3 macam vaksin yang dulu dalam pembuatannya, dalam membiakkan inang vaksinnya itu menggunakan enzim tripsin babi dulu ya. Nah, itu adalah vaksin polio. Vaksin kalau polio ini mencegah cacat permanen. Kemudian vaksin meningitis mencegah radang selaput otak. Yang ketiga rotavirus, ini mencegah diare akut ya. Nah, dulu dalam proses pembuatannya ini menggunakan tripsin babi, kemudian karena dia katalisator dia dipisahkan dan dicuci lagi gitu. Pencuciannya itu dilakukan sebanyak 65 miliar kali ya. 65 miliar kali, benar. Angkanya memang 65 miliar kali dan itu dicuci tidak secara tidak secara manual gitu ya, tapi menggunakan mesin. Dan pencucian itu dilakukan 8 sampai 10 tahun. Sehingga trace elemennya sudah tidak ada lagi. Nah, terkait dengan ini ulama-ulama yang bermadzhab Syafi'iyah berpandangan bahwa ini hukumnya adalah sekarang jadi mubah, apalagi ketika statusnya darurat. Kemarin di Jawa Barat itu ada kematian 300 anak, ada 300 anak lebih yang cacat permanen ya. Kita bisa membayangkan naudzubillah min dzalik kalau itu terjadi pada anak kita. Cacatnya permanen. Dan itu dari satu kecamatan. Karena di situ ada gerakan anti vaksinasi. Nah, kemudian di Jawa Timur kemarin ada anak yang terkena rotavirus diare akut sehingga sekitar 329 anak itu meninggal permanen. Tidak meninggal sebentar tapi permanen. Itu karena berkembangnya virus tadi itu. Nah, kemudian kalau meningitis juga seperti itu. Nah, ulama-ulama yang bermadzhab Syafi'iyah seperti di Indonesia itu kemudian berfatwa kalau memang darurat semacam itu dan tidak ada alternatif yang lain, maka itu hukumnya boleh. Nah, ulama-ulama yang di Arab Saudi dan sekitarnya yang bermadzhab Hambaliyah, pengikut Imam Ahmad bin Hambal, mereka menggunakan kaidah fikih yang namanya istihalah. Istihalah itu menghalalkan apa-apa yang semula haram menjadi halal karena telah berubah sifat. Nah, karena tripsin tadi sudah dihilangkan sama sekali, maka hukumnya berubah menjadi halal. Itulah sebabnya mengapa Syekh Abdullah Ahmad bin Baz itu mengatakan yang semacam ini la ba'sa, tidak ada masalah begitu. Jadi kira-kira kalau kasus vaksin kira-kira semacam itu. Baik. Ya, kalau alam bisa. Ya, terima kasih atas jawabannya Ustaz. Kemudian kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Ini ada pertanyaan, apakah benang untuk operasi juga kemungkinan ada bulu babinya nih? Kalau operasi menggunakan bulu babi saya kira tidak ya. Tetapi untuk menjahit itu bisa saja menggunakan usus babi. Jadi usus yang diolah jadikan benang jahit luka itu bisa saja. Atau ini lem operasi ini yang familiar di ibu-ibu ya, operasi sesar misalnya, itu menggunakan lem operasi konon itu menggunakan gelatin. Nah, gelatinnya ini harus dipastikan gelatinnya dari apa bahannya. Apakah dia dari gelatin babi atau dari gelatin binatang yang halal yang disembelih secara syar'i begitu. Allah alam bisawab. Baik. Ini dari Polewali Mandar kembali nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mungkin bisa dijelaskan ini babi haram dimakan saja atau juga haram disentuh? Iya. Oh, barangkali ini terkait dengan kenajisannya. Iya. Nah, ulama sesungguhnya ada beda pendapat. Ulama-ulama yang bermadzhab Syafi'iyah, Indonesia, Malaysia, Singapura dan sekitarnya bermadzhab Syafi'iyah berpendapat bahwa seluruh bagian dari tubuh babi itu najis. Bahkan bejana yang dipakai setelah dipakai untuk makan babi itu hukumnya juga najis. Ketika mau kita pakai untuk kita makan harus dicuci 7 kali dengan air, salah satunya dengan tanah. Tetapi ulama-ulama di Saudi itu ternyata tidak. Saya punya sahabat yang menjadi saudara saya, orang Libya. Dia mengatakan enggak, cukup dicuci biasa saja begitu. Karena memang hadisnya itu tidak ada bahwa daging babi itu najis, itu tidak ada. Ini ijtihad dari Imam Syafi'i ya. Dan Imam Syafi'i itu adalah ahli agama tapi juga ahli biologi, ahli biokimia, ahli fisiologi dan seterusnya ya. Nah, kalau kita ya ikut yang aman aja lah itu. Sebaiknya kalau nyentuh itu ya kita cuci sebagaimana mencuci najis berat ya, najis mughalladz. Allah alam bisawab. Baik, terima kasih. Kemudian ada Bapak Patrisal di Kota Duri, Riau. Bagaimana mencocokkan sertifikasi Balai POM pada produk makanan untuk memastikan produk tersebut memang terdaftar? Ya, mohon sekali lagi jangan salah antara Balai POM dengan LP POM itu
namanya mirip tetapi sangat berbeda. Apalagi kalau Denpom itu lebih beda lagi. Kalau Denpom ini kan tentara ya. Nah, kalau LP POM itu sertifikat halal. Kalau Balai POM atau Badan POM ini tidak ada kaitannya dengan sertifikasi halal. Nah, untuk mencocokkan apakah dia benar apa tipuan, itu kita lihat standar logonya, yaitu logo standar halal MUI. Kemudian di bawahnya ada nomor, ada 14 angka, 14 digit ya. 2 kode awal itu adalah kode wilayah LP POM, apakah pusat atau daerah dan seterusnya. Iya. Baik, selanjutnya ini dari Mamuju, ada Pak Jaya Sabir di sana. Beliau mau bertanya nih, bagaimana dengan mie instan secara umum tentang kandungan babi ini? Mie instan yang beredar di Indonesia ini alhamdulillah hampir semuanya punya sertifikat halal. Kenapa? Karena kalau tidak punya sertifikat halal dijamin kalah bersaing. Ya. Karena sekarang ini mungkin sudah 95% ya, itu sudah punya sertifikat halal. Jadi insya Allah aman ya. Cuma kalau kita ke luar negeri harus hati-hati, karena di luar negeri itu banyak sekali mie instan yang dia menggunakan emulsifier yang tidak halal, atau menggunakan ekstrak daging binatang. Kadang-kadang menggunakan bacon ekstrak, daging babi ekstrak, atau beef ekstrak, ekstrak daging sapi. Nah, kalau sapinya tidak disembelih secara syar'i, maka dia statusnya haram begitu. Kalau alam bisa. Baik. Kami ingatkan kembali untuk Anda pemirsa Umat TV dimanapun Anda berada, untuk line interaktif di 082345444489. Formatnya ketik nama Anda, spasi alamat, spasi pertanyaan. Dan kita kembali ke pertanyaan ini dari Pak Abdullah di Sibolga. Bagaimana cara menangani sinusitis dan mengobatinya? Mohon maaf, saya bukan dokter, jadi saya tidak bisa menjawabnya. Mohon maaf. Iya. Ini dari Pak Fadil di Makassar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mungkin agak keluar dari tema. Bagaimana dengan ayam potong yang kita konsumsi yang kita tidak tahu cara memotongnya secara syar'i? Ya. Ini pertanyaan penting. Mohon mulai sekarang, kalau kita membeli daging ayam, ya, mohon lihat lehernya. Ya. Lihat lehernya. Bukan leher pedagangnya pakai kalung emas atau apa, tapi leher ayamnya. Lihat bekas sembelihannya. Kalau sembelihannya kecil, hanya kira-kira setengah senti ya, atau 1 senti aja kurang ya, maka yakin itu tidak mungkin memotong 3 saluran di leher bagian depan. Padahal syariat Islam menuntutkan harus memotong windpipe ini, trachea, kemudian esofagus, saluran makanan, dan 2 pembuluh darah harus terputus. Nah, kalau lubangnya kecil, kira-kira tidak mungkin memotong 3 saluran itu. Nah, oleh karena itu selalu cermati lehernya seperti apa. Tetapi mohon maaf, ada juga pedagang yang nakal ya. Hewan yang sudah mati, ayam sudah mati itu disembelih, tapi nyembelihnya setelah mati. Nah, ciri-cirinya bagaimana? Tentu bukan ciri-cirinya disembelih setelah mati, tidak ya. Tapi ada ciri-ciri yang khas yang membedakan hewan ini disembelih setelah mati atau sebelum mati. Kalau hewan masih hidup, jaringan di leher ini masih hidup. Artinya ketika disembelih, dia akan ketarik jadi lebar. Tetapi kalau hewannya sudah mati, jaringan di leher ini sudah mati, maka ketika disembelih rapih sekali, seperti kertas yang digunting krek ya. Tidak ada perlawanan ya, tidak ada penarikan, dia rapih sekali ya. Nah, ini hati-hati ya. Nah, sekarang kalau semuanya kelihatan aman, tetapi kita tidak tahu apakah hewan ini dibacakan basmalah apa tidak ketika disembelih. Nabi itu memberikan guidance, memberikan tuntunan. Pernah suatu ketika istri beliau Aisyah itu menceritakan ada seorang baru masuk Islam itu membawa daging ke Nabi, kemudian bertanya, wahai Nabi, ada suatu kaum yang menghadiahi kami dengan daging, tapi kami tidak tahu daging ini disebut nama Allah apa tidak ketika disembelih. Nah, mendengar pertanyaan itu Nabi mengatakan, bacalah basmalah, kemudian makanlah. Nah, kalau ada orang membawa daging, ya kira-kira itu daging hewan halal ya, bukan daging babi. Kalau daging babi ya kira-kira Nabi mengatakan bacalah basmalah kemudian buanglah ke tempat sampah. Kira-kira begitu. Allah alam bisawab. Terima kasih atas jawabannya, dan kita beralih ke pertanyaan berikutnya dari Pak Wildan. Apa hukumnya bila kita memakai pakaian bekas yang diimpor dari luar negeri atau orang non muslim yang berbeda yang berada di pasar sekarang ini? Ya. Memang ini banyak pakaian ekspor ya. Ekspor atau impor ya. Jadi produk dari luar negeri. Ya, kita tidak tahu orangnya punya kebiasaan apa. Kita tidak tahu apakah orangnya suka kebersihan apa tidak, punya penyakit kulit apa tidak, ya semoga saja tidak ya. Atau
punya kebiasaan tidur dengan babi, kira-kira tidaklah gitu ya. Jadi memang lebih aman ya jangan beli gitu ya. Atau kalau beli ya dicuci dulu sebelum dipakai gitu. Ya. Baik, terima kasih. Kemudian ada Pak Andi di Trenggalek. Assalamualaikum, bagaimana hukumnya makan permen karet nih? Ada yang bilang bahwa permen karet juga dicampur tulang babi nih. Oh, nah ini pengenyalnya itu macam-macam. Jadi soft candy, permen yang kenyal, itu bisa saja pengenyalnya menggunakan gelatin hewan. Meskipun bisa menggunakan rumput laut, beras ketan, atau modified starch, ya, pati yang dimodifikasi, atau gum Arab, ya. Tapi memang ada pula yang menggunakan gelatin hewan. Gelatin hewan itu ada yang dari ikan, ada yang dari sapi, tetapi ada juga yang dari babi. Nah, oleh karena itu, kembali ke standar, kalau kepengen banget makan permen karet, ya cari yang punya sertifikat halal gitu. Lebih aman begitu, alam bisa. Kalau nggak ada mungkin balon itu, awet. Iya. Kita ke Riau ini, ada Pak Raja Antoni di sana. Apakah penguasa dan pemimpin negara kita yang paling bertanggung jawab terhadap lolosnya produk yang mengandung unsur haram? Karena sebagian besar konsumen umat muslim bertumbuh pada Balai POM yang notabene adalah lembaga pemerintahan. Karena konsumen umat muslim rata-rata awam terhadap pengetahuan produk halal dan haram. Ya. Memang kalau Balai POM yang kita bicarakan, memang Balai POM itu lembaga pemerintah. Punya kewajiban untuk meregister produk yang beredar di tanah air kita. Tetapi karena tugas pokok dan fungsi Balai POM itu tidak terkait dengan halal atau haram, ya bisa saja itu lolos. Nah, kalau LP POM itu lembaga yang dibentuk oleh Majelis Ulama. Nah, Majelis Ulama itu bukan lembaga pemerintah, tetapi dia NGO, LSM, ya, lembaga swasta gitu ya. Itu kumpulan para ulama. Nah, oleh karena itu tidak memiliki kekuatan hukum kalau tidak dibekali undang-undang. Sayangnya anggota parlemen kita, anggota dewan, anggota MPR kita ini baru sibuk ya dengan urusan masing-masing ya, sehingga lupa bahwa dulu pernah punya janji untuk memperjuangkan aspirasi umat. Ya. Jadi itulah, saya tidak boleh mengatakan bahwa saya tidak ikut pemilu kemarin ya, saya tidak boleh mengatakan semacam itu. Tapi ya sayangnya sudah terucap itu ya. Nah, oleh karena itu ya kenapa saya tidak menyalurkan aspirasi saya, karena teman-teman di parlemen itu hanya sekedar berjanji saja begitu. Nah, kalau mereka berjanji, bersumpah demi Allah, saya akan perjuangkan penegakan undang-undang yang bisa melindungi umat dari bahan haram, insya Allah saya pilih. Gitu. Jadi sekali lagi, nampaknya penguasa kita itu tidak serius ya, atau kalau boleh saya katakan kayak main-main itu ya dengan itu ya. Padahal umat Islam kita ini 98% konon ya. Malaysia saja bisa, Singapura saja bisa. Kenapa kita tidak bisa? Malaysia dan Singapura itu kalau ada perusahaan ngaku-ngaku halal tapi ternyata tidak punya sertifikat halal, bisa dipenjara itu. Ya. Kalau kita hukum sudah ditegakkan, tetapi sayangnya kok tidak terlalu tegak gitu. Alam bisa. Baik. Selanjutnya ini ada Pak Heri di Karawang. Ini soal vaksin tadi nih. Anak saya tidak pernah diimunisasi karena ada pendapat bahwa imunisasi tersebut tidak bisa atau haram nih. Apa sekarang bisa diimunisasi lagi? Umurnya sekarang sudah 3 tahun. Vaksinasi itu ada masanya. Ada vaksinasi yang harus diberikan ketika bayi, ada yang harus diberikan ketika umur 6 bulan, ada yang umur 1 tahun dan seterusnya. Ada yang diberikan ketika remaja, ada yang diberikan ketika dewasa. Nah, itu ada waktu-waktunya. Nah, saya kira sebaiknya berkonsultasi dengan ahli kesehatan yang paham tentang itu ya. Kalau sudah lewat ya kita berdoa semoga tidak ada masalah lah gitu ya. Begitu, dan banyak-banyak berdoa, karena doa itu seringkali mengalahkan segala-galanya ya. Keyakinan kita bahwa Allah itu pasti akan mengabulkan doa kita itu sangat kuat sekali, subhanallah ya. Jadi setelah kita berikhtiar, kita punya kewajiban untuk berdoa, dan doa itu sekali lagi itu sering sekali menjadi kunci ya, kunci bahwa apa yang kita takutkan itu tidak akan terjadi, atau apa yang kita harapkan insya Allah akan terjadi, karena Allah yang menggenggam dunia dan akhirat, dan yang menggenggam neraka dan surga, maka Allah yang berwenang untuk mengabulkan atau tidak mengabulkan. Oleh karena itu ya berdoa semoga tidak ada masalah dengan itu. Iya. Selanjutnya ada Pak Abdul Ghaffar di Bogor. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana dengan sabun mandi? Karena ada orang yang mengatakan bahwa sabun mandi juga ada unsur babinya. Sabun mandi bisa, karena sabun itu dibuat menggunakan lemak, lemak yang disaponifikasi kemudian diolah jadi sabun ya.
Nah, sekarang yang penting adalah lemak yang dipakai itu lemak nabati atau lemak hewani. Kalau lemak nabati tentu tidak ada masalah. Kalau lemak hewani, hewannya apa? Apakah hewan najis atau hewan yang tidak najis? Begitu. Jadi lebih aman ya memang membeli sabun yang punya sertifikat halal. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada banyak sabun yang punya sertifikat halal. Saya kira nanti kalau daftar itu sudah kita pegang gampang sekali. Silakan nanti mampir ke website LBPOM, ada itu bisa di-download ya. Iya. Ini masih tentang perisa ini, sepertinya ada ibu-ibu yang butuh ketegasan nih untuk perisa perasa di Indonesia yang halal dan jelas komposisinya nih Ustaz. Ya, perisa atau flavor itu memang sekarang ini banyak yang punya sertifikat halal. Termasuk ini apa essence, ya essence yang dipakai untuk roti, sirup itu yang punya sertifikat halal sekarang banyak. Tetapi mohon maaf, kita tidak bisa menyebut ya karena ini nanti jadi iklan gitu ya. Iya. Tapi di website itu banyak sekali. Ya, saya bisa nyebutkan, tetapi karena off the record nggak boleh gitu ya. Saya kira demikian. Nanti di luar forum saja, insya Allah bisa. Baik. Selanjutnya Pak Alif di Padang, ini mohon maaf sebelumnya Pak Ustadz, apakah gabus rokok mengandung unsur babi? Mohon maaf saya tidak tahu ya. Iya. Ya, tidak tahu. Tetapi memang di rokok itu unsur racunnya itu banyak sekali ya. Bahkan kalau mungkin kita ini, mohon maaf, orang yang terbiasa merokok atau menjadi perokok pasif yang bisa menghirup tetapi tidak bisa mengeluarkan, ternyata salah satu toksin yang bukan toksin, senyawa, substansi yang ada di situ ternyata merusak pembuluh alveolus, sehingga kemudian darah itu pembuluh darahnya pecah, akhirnya darah itu ngumpul di paru-paru. Ya. Darah itu berwarna merah karena ada eritrosit. Nah, kalau lu sudah lama eritrositnya hilang, jadinya warnanya kuning. Nah, itulah penyakit atau sakit bukan penyakit, sakit paru-paru basah penuh dengan cairan. Nah, umumnya orang yang sudah tua kemudian sakit di rumah sakit biasanya harus dimasukkan selang untuk divakum, dikeluarkan itunya. Itu sakit luar biasa. Saya ingat kakek saya itu perokok berat dan nenek saya menjadi perokok pasif. Ketika nenek saya sakit menjelang wafat beliau ya, semoga beliau husnul khotimah, beliau itu harus dikeluarkan itunya ya. Ya saya jadi ingat ya karena kakek saya perokok pasif. Nenek saya perokok pasif dan kakek saya perokok berat waktu itu. Tapi ada satu yang saya catat, saya ingat nenek saya sudah lama sekali tidak mau menemani kakek saya tidur ya. Karena memang kakek saya sudah meninggal lama gitu. Ya. Baik. Ini ada Ibu Rinda di Bandar Lampung. Sebenarnya apa efek daging babi ini kalau kita konsumsi untuk kesehatan kita, sementara ada sebagian kita meskipun itu non muslim mereka memakainya dan mereka sehat-sehat saja. Oh ya, begini. Apa efek buruk babi? Itu banyak sekali. Ini kalau kita uraikan jadi satu sesi lagi ya. Nah, singkat cerita begini. Daging babi itu enak, lezat, gurih, empuk, tetapi dia sukar dicerna. Sukar dicerna itu artinya lemak babi itu sukar dicerna menjadi asam lemak babi, sehingga tidak bisa diserap oleh tubuh. Protein babi tidak bisa atau sulit dicerna menjadi asam-asam amino, sehingga sulit diserap. Kalau protein itu ukurannya besar, dia tidak bisa diserap oleh pori-pori tubuh, pori-pori usus itu nggak bisa. Karbohidrat yang ada pada daging babi itu sulit dipecah menjadi monomonosakarida. Akhirnya apa? Makan 1 kilo, yang keluar 1 kilo kurang sedikit. Jadi yang terserap itu sedikit sekali. Dan karena lemaknya banyak, maka mudah pembuluh darah kita ini mudah tersumbat oleh kolesterol dari babi, sehingga ada pengerasan ini. Kalau itu ke jantung jadi angina pectoris, nyeri dada yang mencekam. Kalau ke otak, naudzubillah min dzalik, bisa stroke ya, dan lain-lain. Bahkan ada informasi yang sangat menarik ini. Tadi kita kembali bahwa babi itu kan binatang yang tingkat kemiripan DNA-nya paling dekat dengan manusia. Gini, Ustadz, saya yakin ya Ustadz Satrio ini suaranya mirip dengan suara ayahnya, ya kan? Suara saya ini mirip dengan suara ayah saya. Nah, kalau suara saya mirip dengan suara tetangga saya, itu musibah. Ya. Nah, mengapa demikian? Karena suara saya mirip dengan suara ayah saya karena saya membawa gen ayah saya. Ya. Ustadz Satrio suaranya mirip dengan
suara ayah beliau karena membawa gen ayah beliau. Nah, sekarang terkait dengan ilmu genetika, kalau kita ini jadi yang terkait dengan pewarisan sifat itu kan DNA, urutan kode-kode genetik triplet codon, ada adenin, guanin, timin, urasil yang ada pada DNA. Nah, kode-kode genetik ini ada di DNA, dan DNA itu adalah prekursor asam amino, penyusun asam amino. Asam amino itu penyusun protein. Protein ada di daging, telur, susu, dan lain-lain. Nah, artinya apa? Kalau kita terlalu sering makan daging babi, maka semakin banyak daging babi masuk dalam tubuh kita. Nah, semakin banyak daging babi masuk tubuh kita, berarti semakin banyak protein babi masuk dalam tubuh kita. Berarti semakin banyak asam amino babi masuk dalam tubuh kita. Berarti semakin banyak DNA babi masuk dalam tubuh kita. Berarti semakin banyak karakter babi yang masuk ke tubuh kita. Na'udzubillah min dzalik. Nah, mengapa orang-orang barat misalnya suka makan babi kok sehat, kok tidak sakit? Nanti dulu, kita hanya melihat satu sisi kehidupan mereka, belum lihat sisi yang lain. Orang-orang barat itu gemar sekali berolahraga. Nah, sekarang kita berkaca pada diri kita sendiri, apakah kita suka berolahraga apa tidak? Kedua, orang-orang barat itu suka minum susu, minimal sehari itu 2 gelas. Kita berapa hari sekali atau berapa tahun sekali minum susu? Mereka bekerja keras. Kalau kerja Senin sampai Jumat kerja keras. Kalau kita berapa kali kita kerja keras? Ya sebentar, 1 jam capek istirahat dan seterusnya. Nah, kalau kita bandingkan semuanya sama, cuma yang satu makan daging babi, yang satu tidak, itu baru bisa dibandingkan. Jadi jangan membandingkan sesuatu yang tidak ukurannya tidak sama gitu. Allah bisa. Kemudian ini ada Pak Ponijo di Lampung. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana sikap kita bila kita diundang misalnya untuk acara taskuran di tempat orang syukuran di tempat orang kafir nih? Gimana hukumnya kalau kita makan makanan yang disediakan saat itu? Ya, kita boleh Pak memakan makanan yang disajikan, tetapi kita pilih yang kira-kira aman ya. Contoh itu kan macam-macam ya, bisa kacang godok itu kan aman ya. Ketela rebus itu aman ya. Ya kira-kira yang tidak kecampuran bahan yang tidak halal gitulah ya. Dan kita tidak harus kok makan semuanya. Ya kita boleh milih-milih. Kalau tidak ada alternatif bahan ya kita mungkin hanya minum saja gitu ya. Saya kira demikian. Allah alam bisa. Baik. Satu lagi nih terakhir dari Pak Aju di Simeule. Apa nih? Simeule, Aceh. Iya, dari Aceh nih ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Suplemen makanan hanya ada POM tetapi tidak ada LP POM, apakah tetap halal? Statusnya syubhat. Jadi karena tidak jelas statusnya syubhat. Kalau syubhat meragukan atau masbuh, Nabi mengatakan hindari atau tinggalkan. Baik. Di segmen terakhir barangkali mungkin sebelum kita tutup ada kesimpulan dari materi kita di malam hari ini, silakan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini memang ujian keimanan buat kita. Babi itu turunannya banyak sekali ya, luar biasa ini. Ini ciptaan Allah yang luar biasa. Makanya Allah pun secara khusus menyebut babi ini sampai 4 kali ya. Di Al-Baqarah, Al-An'am, An-Nahl, dan Al-Maidah ya. Nah, oleh karena itu kalau ada penyebutan semacam itu pasti ada sebabnya, dan kalau Allah itu haramkan sesuatu pasti ada sebabnya. Ulama kita sepakat dengan kaidah fikih al-hukmu yadhuru ma'al ilati. Hukum itu ditetapkan karena ada ilat, ada sebab. Nah, kalau babi diharamkan pasti ada sebabnya. Nah, oleh karena itu sekali lagi kalau dalam keadaan yang normal, tidak darurat, maka mari kita berhati-hati. Dan setiap saat kita berhati-hati. Nah, tujuan kita nyampaikan materi ini bukan kemudian agar kita takut ya, tetapi agar kita ini berhati-hati. Artinya apa? Saya sering menyampaikan ilustrasi. Ketika kita akan berjalan dari satu tempat ke tempat kita yang lain, tujuan kita tahu, oh yang kayak gitu itu ular tidur. Nah, ular tidur ini kalau kita injak, dia akan menggigit kita. Kalau yang semacam itu paku. Kalau kita injak, kaki kita kena jadi luka. Kalau yang semacam itu ranjau, kalau kita injak, kita bisa meledak. Kalau yang semacam itu lubang sumur. Kalau kita injak, kita bisa tenggelam. Nah, kalau kita tahu ciri-cirinya, maka insya Allah kita bisa sampai ke tujuan dengan selamat. Nah, kalau kita tahu ciri-ciri makanan yang haram, kemudian kita bisa menghindarinya, maka insya Allah kita bisa sampai ke surga dengan selamat. Kira-kira demikian. Allah alam bisawab. Baik, terima kasih Pak Nandung atas waktunya di malam hari ini. Mudah-mudahan punya kesempatan lagi di lain waktu untuk menemani pemirsa Umat TV di lain kesempatan. Dan pemirsa Umat TV dimanapun Anda berada, terima kasih atas partisipasi Anda, juga perhatian Anda di malam hari ini dalam program Dialog Malam untuk segmen Dialog Sehat kita. Kami ingatkan besok subuh ada program Dialog Subuh pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian Dialog Siang pada pukul 9 waktu Indonesia Barat.
dan dialog malam pada pukul 19 maksud kami, pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. Mudah-mudahan materi kita di malam hari ini bermanfaat untuk kita semua, terkhusus untuk makanan dan minuman serta apapun yang kita konsumsi setiap harinya. Terima kasih, saya Satrio Herlambang mewakili seluruh kru dan kerabat kerja Umat TV yang bertugas. Mohon pamit undur diri. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umat TV, cahaya umat dan bangsa.